3 menit lagi kita bakalan mulai ibadah ya. Yang belum on cam, dipersilahkan on cam. Biar aku sama kakak-kakak yang lain bisa ngeliat kalian nih. Ada Laura, Indra, David, Norik, Farel, ada Taya, Yuke, Yolanda, ada Yosia, Caca, Ocel, ada Momot, ada Calvin. Calvin mana nih kakaknya? Oh belum ada? Ada lagi siap-siap Kak. Oke. Bel, buruan Bel, siap-siapnya Bel. Kita mulai aja ya sambil nunggu yang lain. Seperti biasa nih, kalau mau mulai kita baca dulu apa yang harus kita tahu nih sebelum mulai ibadah. Slide-nya Kak. Yang harus kita ikutin sebelum ibadah ini kita persiapin dulu nih. Baca dulu tata. Harus siapin Alkitab dulu karena kita mau beribadah. Terus persembahan, biasa persembahannya lewat QR code yang nanti kita scan atau transfer. Terus kita juga harus berpakaian rapi karena kita mau beribadah menghadap Tuhan. Zoom ID kalian diganti menjadi nama strip sektor. Contohnya Daniel strip 4 biar kakak-kakak dan teman-teman yang lain bisa tahu nih nama kalian dan sektor kalian. Terus adik-adik layan dan kakak layan juga diwajibkan buat mute mic saat ibadah berlangsung. Kalau ada sesi tanya jawab, baru kalian unmute mic-nya. Kalian juga wajib on cam selama ibadah berlangsung. Dan kalau ada rekaman suara yang kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom chat ya. Terus sebelum ibadah, sebelum doa syafaat, kalian juga tulis aja di kolom chat kalau mau didoakan. Oke? Lanjut. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau latihan lagu terlebih dahulu ya. Lagu pertama, Nyanyian Menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Nyanyian berikutnya, Nyanyian Masuk Firman dari Kidung Jemaat 389, bait 1 dan 3, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya.
Nyanyian respon firman dari Kidung Jemaat 408 bait 1 dan 2 di jalanku ku diiring. Lagu persembahan dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Lagu penutup dari Kidung Jemaat 408 bait 3 di jalanku ku diiring. Sebelum mulai ibadah, sebelum saat teduh juga, aku mau minta tolong Yosia nanti baca Mazmur bareng aku ya Yosia. Jadi nanti pas baca Mazmur jangan lupa on cam, oke? Yuk, sebelum mulai ibadah, dipersilakan kepada adik-adik layan dan kakak layan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai, kita mau mulai ibadahnya. Tapi kita nyanyi dulu yuk Mars Persekutuan Teruna. Kalian sebagai anak PT harus bisa nih, harus hafal, harus hatam banget nih Mars ini. Oke, latihan ya. Bukan latihan, nyanyi, langsung nyanyi. Musik.
Udah bisa ya Mars Persekutuan Terunanya? Kita mau nyanyikan nyanyian menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 2 bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, menerima kotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dari malam hingga dengan pada pagi hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan dan hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan atas kesehatan yang sampai dengan saat ini masih kami rasakan. Tuhan, sebentar kami akan beribadah di dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Engkau yang berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi hati kami satu Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadirkan teman-teman kami yang belum hadir. Kiranya juga Engkau sertai Tuhan Kakak Denis nantinya yang akan membawakan firman dan kakak-kakak yang bertugas serta adik-adik pelayan yang bertugas juga Tuhan pada hari ini. Kiranya pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu, kiranya ibadah ini seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati sinyal kami Tuhan agar ibadah dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Kita buka Alkitabnya yuk, udah disiapin kan Alkitabnya, kita mau baca Mazmur. Tadi aku mau minta tolong Yosia buat baca Mazmur bareng aku yuk. 1 ayat aja. Dari Mazmur 28 ayat 7, aku baca ayat yang tercetak keluar, Yosia baca ayat yang tercetak ke dalam. Oke? Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Padanya hatiku percaya, Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Thank you, Yosia. Kita nyanyikan nyanyian masuk firman dari Kidung Jemaat 389, bait 1 dan 3, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku.
Doa masuk firman akan dibawakan oleh Kakak Denis. Silahkan Kakak Denis. Thank you Kak Tasya. Mari saat ini adik-adik kita sebelum mendengarkan firman, kita bersatu dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, oleh karena besar kasih dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang terus kami senantiasa rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk pagi yang baru, kami bersyukur untuk minggu yang boleh Kau boleh karuniakan, dan kami boleh datang kembali berkumpul ke rumah-Mu dan untuk beribadah dan ibadah minggu persekutuan teruna hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami mau menyandingkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang boleh bukakan hati dan pikiran kami, sehingga biar benih firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpinlah hamba-Mu yang memberitakan firman, dan setiap kami mau mendengarkan, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suaraku cukup jelas ya? Kalau memang cukup jelas, kita lanjut aja. Saat ini kita mau membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran di Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama ya, Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Aku bisa minta tolong Maher untuk bantu bacakan juga. Apakah bisa? Maher? Kalau belum, nggak apa-apa ya udah. Aku yang bacakan ke kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Jika adik-adik semua sudah menemukan, kita mulai untuk membaca dari bacaan kita hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan mendengarkan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kadang di dalam perjalanan kemanapun kita pergi ya adik-adik, ini aku mau menceritakan sedikit ilustrasi dulu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita seringkali kalau misalnya mau melakukan bepergian keluar itu biasa kalau ke tempat-tempat yang nggak kita tahu, yang nggak kita fasih banget, kalau cuma selain ke rumah atau ke sekolah atau ke rumah oma, ke rumah opa itu oke. Bisa kita pergi misalnya ada acara kondangan atau ada acara undangan dan segala macam. Kadang yang kita butuhkan adalah peta. Yang kita butuhkan itu petunjuk untuk ke tempat tersebut. Tapi memang harus disadari nggak semua orang punya keahlian untuk membaca peta dan nggak semua orang punya keahlian untuk menentukan jalur tercepat dan jalur paling efektif untuk sampai ke tempat tujuan. Singkat kata bahwa nggak semua orang bisa baca map. Dan itu terjadi waktu itu ketika aku bepergian waktu itu ke daerah Bogor. Di situ ketika udah sampai di Bogor, kita udah tahu nih dari Bogor nih, udah dari Kebun Raya Bogor, Istana Bogor, segala macam. Tapi di sana kami berputar-putar di situ. Kurang lebih mungkin hampir 3 kali cuma putar-putar Istana Bogor karena kita nggak tahu kemana kita tuju.
Karena waktu itu benar-benar yang megang map-nya ternyata nggak begitu ahli untuk membaca jalan. Akhirnya yang seharusnya kita sampai ke tujuan itu waktu yang ditentukan, kita sampai di sana dalam waktu yang lebih lama dari yang kita tentukan. Terus di situ akhirnya udah mulai dongkol, mulai keki, mulai kesel semua. Gimana sih cara kalau nggak bisa baca map, udah sini aja kasih ke yang lain yang bisa baca gitu. Nah, kadang kita bisa aja kesel sama orang yang menggagalkan atau orang yang tiba-tiba get in our way gitu, yang orang harusnya kita ini bisa lebih cepat, harusnya kita ini bisa lebih efektif, tapi kenapa diperlama gitu, kenapa dibuat muter-muter gitu, kenapa dibuat terbelit-belit gitu. Dan ini juga kondisi yang kita tarik pada bangsa Israel pada waktu itu. Ada yang tahu berapa lama bangsa Israel berjalan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan? Ada yang tahu? Adik-adik, ada yang tahu? Dor. 40 tahun. 40 tahun bangsa Israel berjalan-jalan mengelilingi tanah mengelilingi sekitar Mesir sampai ke tanah perjanjian, yang kalau sebenarnya bisa ditarik itu nggak sampai 40 tahun perjalanan itu harusnya bisa selesai. Mungkin hanya butuh 1 tahun. Tapi pada akhirnya Tuhan menuntun dan membawa bangsa Israel itu berjalan lebih jauh dan berjalan lebih panjang dari waktu yang seharusnya mereka bisa tempuh. Tapi Tuhan jelas bukanlah kita orang-orang yang kadang baca map itu nggak bisa. Tuhan tahu apa yang dia lakukan, dan Tuhan punya rencana. Dalam setiap perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Israel selama 40 tahun itu banyak sekali yang Tuhan berikan dan Tuhan ajarkan. Salah satunya, kita balik lagi ke perikop kita dari Keluaran 15, sorry. Sebelumnya di Keluaran 15, kalau kalian lihat, kalau adik-adik lihat, dari Keluaran 15 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21, apa judul perikopnya? Nyanyian Musa dan Israel. Sebelumnya lagi di Keluaran 14, judul perikopnya Firaun bertindak untuk penghabisan yang maksud apa? Penghabisan kepada bangsa Israel yang melarikan diri dari bangsa Mesir, lari ke tanah perjanjian. Lalu setelahnya itu menyeberangi Laut Teberau. Kita semua pasti ingat lah, kita semua pasti tahu bagaimana mujizat yang Tuhan lakukan di Laut Teberau. Mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia, tetapi Tuhan mempercayakan Musa untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, membelah laut tersebut menjadi daratan sehingga mereka bisa melintas. Dan ketika pasukan Firaun menyerang, pasukan Firaun mengejar, laut itu kembali tertutup. Dan itu akan tercatat sepanjang sejarah. Bagaimana Musa menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman bangsa Mesir. Jadi ketika kita membahas tentang Keluaran secara keseluruhan, kita nggak bisa lepas daripada sosok seorang Musa yang begitu berjasa, yang begitu ambil bagian penting dalam Exodus, karena Keluaran itu bahasa Inggrisnya adalah Exodus. Dalam Exodus besar-besaran, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kitab Keluaran itu berjumlah 40 pasal, yang seluruhnya menceritakan kehidupan bangsa Israel dari sudut pandang Musa, seorang pemimpin, seorang nabi, dan seorang penuntun yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Konteks yang diberikan dari bacaan kita hari ini itu ketika bangsa Israel baru saja lepas dari cengkraman bangsa Mesir, dari kejadian Laut Teberau tersebut. Apa sih yang bisa kita rasakan? Apa sih yang bisa kita bayangkan ketika kita melihat mujizat Tuhan itu benar-benar nyata di depan kita? Kita bisa bernyanyi-nyanyi, kita bersyukur sejadi-jadinya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan melakukan apa yang tidak Tuhan lakukan pada orang lain, tapi Tuhan lakukan itu dalam kehidupan kita. Nilai yang bagus, teman yang banyak, uang yang melimpah, kebahagiaan yang tiada tara, pendidikan yang terjamin, masa depan yang cerah, banyak sekali impian-impian kita yang terwujud di masa muda kita. Mungkin banyak hal-hal mujizat-mujizat yang Tuhan berikan di depan kita.
Kita nggak ngomong di masa pandemi. Dalam keseluruhan kehidupan kita, Tuhan mengkaryakan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang menjadi ekspresi bangsa Israel di Keluaran 15 ketika mereka berhasil lolos dari kejaran bangsa Mesir. But sadly, tapi sayangnya, perjalanan bangsa Israel itu masih berlanjut ya teman-teman, adik-adik. Jadi setelah mereka menyeberangi Laut Teberau yang begitu panjang itu dan mujizat yang begitu nyata Tuhan berikan kepada mereka, perjalanan mereka masih berlanjut. Karena tanah perjanjian itu nggak di seberang Laut Teberau ya. Tanah perjanjian itu kalau kalian lihat di peta, jadi Laut Teberau ini masih lurus lagi, ada bukit-bukit, dan tanah perjanjian itu persis di daerah dekat Yerusalem, itu tanah Kanaan. Nah, konteks dari perikop yang kita baca pada hari ini, dari Kejadian 15 ayat 22-27, itu menjelaskan bagaimana mereka setelah menyeberangi Laut Teberau, Tuhan memberikan mereka pencobaan yang berikutnya. Apakah itu? Ayat yang ke-22. Mereka mengarungi padang gurun Syur selama 3 hari, mereka mengarungi padang gurun itu, mereka nggak dapat air. Mereka kehausan, mereka keletihan, mungkin juga kelaparan, mungkin ada juga yang sampai mati kecapean. Sampai pada akhirnya mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ayat 23. Aku bacakan. Ayat 23, sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu sebab pahit rasanya. Itulah sebabnya orang menamai tempat itu Mara. Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang akan kami minum? Padahal sekian hari yang lalu, mereka nggak perlu khawatir, mereka nggak perlu menanyakan apa yang akan kami minum, apa yang akan kami lakukan, apakah kami akan tetap hidup, karena Tuhan terus menyertai mereka di tanah dalam perjalanan mereka mengeluarkan diri mereka dari cengkraman bangsa Mesir. Padahal beberapa hari yang lalu, bangsa Israel itu baru saja keluar dari kejaran Firaun. Bangsa Israel baru saja merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan membelah Laut Teberau. Tapi setelah itu mereka bersungut-sungut lagi. Mereka ngeluh lagi. Mereka protes lagi. Sambat lagi ke Tuhan, ke Musa. Ini lu mau bikin kita mati kelaparan di padang gurun ini. Itulah kurang lebih apa yang menjadi subjek protesnya bangsa Israel pada Musa. Sebab di situ Mara yang kita tahu di ayat 23 artinya pahit. Jadi Mara itu sebenarnya sebuah tempat yang di padang gurun Syur itu, dan Mara itu adalah sebuah tempat di mana di tengah-tengahnya itu ada mata air. Tapi mata airnya nggak bisa diminum. Bayangkan teman-teman, di sebuah padang gurun ada mata air, siapa sih yang nggak ngiler gitu? Siapa sih yang nggak, aduh, jadi seret gitu ngeliat mata air. Jadi pengen minum tapi airnya nggak bisa diminum karena pahit. Kita sering menemukan gitu, ketika kita mengalami kelelahan, keletihan, kita nggak ada minum sama sekali. Rasanya udah nggak pengen lanjutin perjalanan, pengen rebahan dulu, cari bawah pohon, cari tempat ngasuh dulu, ngadem dan segala macam. Dan itu juga yang membuat bangsa Israel begitu lamanya terjebak di dalam rasa keletihan, rasa kelelahan, karena mereka merasa, mana nih Tuhan, kok nggak nolong sih? Kemarin kayaknya nolong. Kok hari ini nggak nolong? Musa, mana Tuhanmu? Kata Tuhanmu mau nolong kami, mengeluarkan kami dari Mesir. Sekarang kami dibiarin mati kelaparan seperti ini. Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Lalu hal yang menarik adalah Musa nggak ikut-ikutan seperti mereka. Padahal Musa bisa saja panik, lalu Musa bisa saja akhirnya protes kepada Tuhan. Kau katanya mau menolong kami sebagai umatmu, lalu mana pertolonganmu? Tapi Musa tidak mempertanyakan itu sama sekali. Musa tetap percaya. Apa buktinya? Ayat 25. Ayat 25 sih berkata, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Di kalimat pertama sudah jelas bahwa Musa berseru-seru kepada Tuhan. Musa tidak akhirnya menjadi Tuhan atas umatnya, terus berkata, sabar, saya carikan minum. Tunggu. Lalu Musa berlagak seperti pahlawan bagi bangsa Israel, terus mencarikan
minum untuk bangsanya sendiri, tidak. Tidak seperti itu. Musa meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan dia menunjukkan kepada Musa pada akhirnya di ayat 25 itu sebatang kayu. Nih, ambillah sebatang kayu itu, kau lemparkan ke dalam air, maka air itu akan berubah jadi manis. Ini hal yang sama. Tuhan tidak sekali dua kali melakukan mujizat seperti ini ya. Tuhan bisa saja membuat pohon sebuah dedaunan berapi-api tapi tidak terbakar. Tuhan juga bisa membuat air menjadi darah, tulah-tulah yang begitu hebatnya waktu bangsa Israel masih menjadi tawanan di Mesir. Jadi Musa sebagai saksi-saksi mujizat Tuhan, Musa tidak pernah khawatir sedikit pun. Musa tidak pernah cemas karena Tuhan tidak menyatakan mujizatnya pada saat itu. Musa meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan dia pada akhirnya menolong bangsa Israel. Bayangkan, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Musa percaya kepada apa yang Tuhan katakan, orang kalau udah di dalam kondisi begitu capek, orang kondisi begitu letih, pikirannya sudah nggak jernih. Disuruh lempar kayu ke air, oh airnya akan jadi manis, nggak mungkin. Masa iya cuma lempar kayunya jadi air jadi manis, ini kayu manis atau bukan? Oh, pikirannya udah nggak jernih. Tapi Musa masih begitu sempurnanya mempercayai Tuhan. Ini poin pertama yang perlu kita garis bawahi dalam bacaan kita hari ini, bahwa Musa di dalam kesukaan dia memuji Tuhan, dan dalam kesulitan ia mencari Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang boleh menerapkan hidup seperti ini dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kondisi kita sedang bahagia, sedang happy, moodnya bagus, ya kita memuji Tuhan. Kita berterima kasih pada Tuhan, berdoa pada Tuhan cuma untuk sekedar Tuhan terima kasih untuk hari yang kau berikan. Tuhan terima kasih untuk nafas yang kau berikan. Tuhan terima kasih untuk nilai bagus yang kau berikan. Tuhan terima kasih untuk setiap hal yang kau masih percayakan kepadaku. Tapi juga dalam kesulitan, ya kita tetap mencari Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan berdaulat atas hidup kami, sembuhkanlah kami dari penyakit. Tuhan, Engkau yang memiliki kehidupan kami yang sedang tidak punya uang, kiranya Tuhan yang cukupkan, dan segala macam. Banyak sekali dalam kehidupan kita yang masih terjebak ketika kita senang, ya kita jadi lupa Tuhan. Waktu kita susah, kita baru ingat Tuhan. Itu realistis dan itu manusiawi, tapi alangkah bahagianya kita hidup seperti Musa, bahwa kita nggak cuma waktu susah aja ingat Tuhan. Kita nggak lagi kepepet kita ingat Tuhan, tapi juga dalam waktu kita senang pun kita ingat Tuhan. Dan sebaliknya, jangan cuma waktu senang terus kita memuji Tuhan, lalu waktu kita sial, waktu kita apes, waktu kita ketimpa musibah, terus kita menyalahkan Tuhan untuk segala hal. Ini gara-gara Tuhan nih. Kenapa Tuhan nggak menolong? Kenapa Tuhan nggak memberikan kita uang? Kenapa Engkau nggak memberikan kita makan? Kenapa Engkau tidak menyelamatkan keluarga kami? Di manakah Engkau Tuhan? Masih banyak orang yang terjebak di dalam situasi, ya kita seringkali mungkin dalam kondisi yang pedih sekalipun, kehilangan orang yang kita sayangi, terus kita bertanya, kenapa Tuhan mengambil orang-orang yang kami kasih? Mungkin dalam kondisi ketika kita juga dijauhi teman-teman kita, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi kepada kami? Padahal sebenarnya yang mau Tuhan nyatakan adalah, percayalah, yakinlah bahwa Tuhan cuma butuh kita jujur kepada perasaan kita, kepada Tuhan mau mendengarkan kita berseru kepada Tuhan untuk menyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Dan ini juga menyatakan bahwa Musa adalah seorang pemimpin yang meskipun dia itu punya pengaruh yang kuat bagi bangsa Israel. Kita tahu yang sudah aku jelaskan tadi, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Walau kita tahu di akhir cerita, di akhir kitab ini kita membaca bahwa Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian karena dosa yang dia lakukan. Tetapi Musa tetap menjadi seorang yang punya sosok yang kuat, yang berpengaruh bagi bangsa Israel.
Seorang yang punya pengaruh kuat itu bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Seorang yang punya kekuasaan tinggi bisa saja melakukan apapun yang dia suka, apapun yang dia mau, yang menyelamatkan dia, menyelamatkan namanya, dan menyelamatkan orang-orang yang memang dia percaya. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tapi apakah seorang pemimpin, apakah itu sosok pemimpin yang baik? Itu tidak. Sosok pemimpin yang baik adalah seperti Musa, yang meskipun dia memiliki pengaruh yang kuat bagi bangsa Israel, dia tetap berpegang dan berserah pada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan dia tidak mempercayakan segala apapun kepada dirinya sendiri seorang. Kita tahu bahwa Musa itu orang yang sebenarnya nggak jago ngomong, Musa itu orang yang sangat penakut, Musa itu sebenarnya adalah pribadi yang begitu minder. Awal-awal Tuhan memanggil Musa, Musa tuh butuh sampai 3 kali diyakinkan Tuhan. Tuhan, kalau memang kau memilih aku, berikanlah mujizat, berikan sebuah tanda. Musa tuh menantang Tuhan. Pada awal-awal Tuhan memanggil Musa. Karena begitu lemahnya kemampuan Musa pada saat itu, tapi Tuhan membentuk Musa sampai pada akhirnya dia bisa memimpin bangsa Israel. Tapi ini bukan cuma sekedar oke, Tuhan membantu nih. Tuhan memberikan bangsa Israel sebuah air untuk diminum, berat. Tapi juga Tuhan mau lewat air yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kita baca di ayat yang ke-26 sama-sama. Kita lihat di ayat 26 berkata, firman-Nya, Tuhan berkata di situ, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan yang menyembuhkan bangsa Israel. Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman Firaun. Tuhan cuma mau engkau terus dengar padaku, engkau terus taat kepadaku. Itu hal yang sederhana, walau memang tidak begitu mudah untuk dilakukan, tapi itu adalah kerinduan Tuhan yang disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan mau supaya bangsa Israel itu nggak bersungut-sungut. Kurangin itu bersungut-sungutmu, yang membuatmu jadi tegar tengkuk, yang membuatmu menjadi panas dingin, yang membuatmu cuma jadi ya udah ya, kalau taat ya, kalau enggak. Tapi Tuhan mau kau konsisten untuk terus taat kepada Tuhan, mendengar terus suara Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah keluar dari Mara di padang gurun Sur itu, bangsa Israel tiba di daerah yang namanya Elim. Di 27 kita lihat bahwa Elim itu sebuah daerah yang sangat subur, yang terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Pohon kurma itu kalau misalnya di dataran Arab itu merupakan sebuah pohon yang umum di daerah Arab dan juga di daerah sekitar Israel. Jadi pohon kurma itu melambangkan bahwa itu tanah yang baik dan tanah yang subur, karena bisa menghasilkan sebuah pohon yang menghasilkan buah. Dan itu ada mata air. Mata air itu cuma berada di pinggiran di pinggiran laut besar, karena disitulah mata air itu memancar akhirnya ke sungai-sungai, ke aliran-aliran air. Dan di Elim itulah bangsa Israel itu mendapatkan apa yang mereka cari. Berapa banyak kita yang maunya instan aja, maunya langsung ke hasil, maunya langsung ke kesimpulan, maunya langsung udah to the point aja gitu. Padahal sebenarnya Tuhan mau untuk kita menikmati prosesnya. Dan proses yang bangsa Israel alami dalam konteks perikop kita hari ini adalah nikmati dulu penderitaan, baru nanti Tuhan sampaikan kepadamu nikmatnya. Tuhan mau kasih bangsa Israel lihat pentingnya bergantung kepada Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan memberikan bangsa Israel yang namanya surga, dan memberikan bangsa Israel yang namanya sukacita, kebahagiaan, kenikmatan ketika mereka bisa datang ke sebuah mata air. Untuk direnungkan kita bersama-sama pada perikop hari ini adalah yang pertama,
kita saat ini sedang berada di dalam kehidupan transisi, masa transisi, di mana 2 tahun lalu kita hidup di masa-masa yang begitu bebas dan begitu, sebenarnya bukan bebas, begitu umum menurut kita, menurutku pribadi, begitu tidak begitu banyak batasan, tidak begitu banyak aturan dan protokol segala macam. Lalu muncullah pandemi yang membuat kita harus memperketat protokol, harus memperketat prosedur, dan begitu banyak aturan dan juga banyak tembok-tembok yang membuat kita merasa terbatasi satu sama lain. Hidup kita saat ini sudah berada di dalam masa transisi yang sudah begitu jauh berbeda dibandingkan kehidupan sebelum pandemi. Sekolah yang awalnya ya kita sekolah udah datang ke sekolah, belajar, ngeliat guru, ngeliat teman-teman, habis itu istirahat, habis itu belajar sekolah lagi, habis itu pulang. Sekarang kita harus terbiasa dengan yang namanya, ya udah kita datang ke sekolah, tapi kita nggak bisa lihat teman-teman kita secara full. Kita datang ke sekolah, tapi minggu depan kita sekolahnya dari rumah. Dengan begitu banyak pertemuan tatap muka dan juga pertemuan daring yang berganti-gantian di dalam kehidupan kita belajar, maupun sebagai seorang pelajar, maupun juga nanti juga sebagai seorang guru yang begitu harus membiasakan diri untuk oke, satu minggu ini harus mempersiapkan pembelajaran secara tatap muka sama belajar waktu di Zoom. Membagi fokus bagaimana murid-murid bisa mendapatkan perhatian yang sama, nggak cuma waktu yang di Zoom doang, tapi juga yang di kelas juga bisa mendapatkan perhatian. Maupun juga kakak-kakak lain yang sedang bekerja gitu. Yang tadinya setiap hari udah Senin sampai Jumat kerja terus 9 jam dan segala macam. Sekarang sudah mulai masuk dalam kerja kita nggak cuma 9 jam. Kita dikasih WFH, tapi kerja kita ya udah malam siap diganggu. Kerja kita Sabtu siap diganggu, siap diminta untuk kemana-mana. Terus juga kita sekarang, kalau mau meeting, udah meeting tinggal ambil, minta link dong, link Zoom, untuk kita bisa sama, oke rapat, segala macam. Dan juga mungkin kalau bepergian udah tinggal beli tiket, masuk ke alat transportasi apapun, pesawat, kereta, bis, dan segala macam. Udah berangkat sekarang, oke, kita swipe dulu, kita surat bepergian dulu, terus masuk ke bandara atau masuk ke stasiunnya, di swipe lagi, terus kita pergi, terus nyampe ke tempat tujuan, mesti karantina dulu. Kita sekarang berada di dalam masa transisi menuju setelah pandemi, yang aku tidak melihat ini sebuah jangka pendek, dan ini mungkin akan menjadi sebuah sistem yang tepat, yang tetap dan berkepanjangan. Dalam situasi yang hidup yang sudah mulai berubah pada saat ini, kehidupan yang mulai semuanya serba protokoler dan serba sistematis, apa sih kontribusi kita sebagai seorang teruna yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Apa kontribusi kita sebagai seorang teruna yang bisa kita berikan di dalam kehidupan yang menghadapi masa transisi ini? Lewat bacaan yang bisa kita renungkan hari ini, kita tahu bahwa kita belajar sosok seorang Musa yang tidak pernah takut akan apapun. Musa yang dulunya begitu takut, begitu lemah, begitu terbata-bata, ngomong pun juga mungkin gelagapan pada saat itu. Tapi Tuhan pakai Musa. Tuhan percayakan bangsa Israel kepada Musa. Musa tidak lari, Musa tidak kabur, Musa tidak meninggalkan mereka di tengah jalan. Musa rangkul mereka sampai ke tanah perjanjian. Musa rangkul mereka sampai akhir hayatnya, yang nanti akhirnya diteruskan oleh muridnya, oleh penerusnya yaitu Yosua, untuk meneruskan perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Kontribusi yang bisa diberikan oleh seorang taruna, oleh kita semua adalah kita terus percaya dari masa ke masa Tuhan itu menyertai. Dari zaman sampai zaman Tuhan menyertai. Dari kekekalan sampai kekekalan Tuhan yang menyertai. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada dari segala masa. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan Tuhan seperti itulah yang
menjamin kehidupan kita. Untuk apa lagi kita takut? Mau hidup mau seketat apapun, mau protokol setebal apapun, selama Tuhan di pihak kita tidak pernah takut. Dan nggak usah takut, aduh nanti kena COVID, udah sekali, 2 kali, 3 kali, sekian kali kena COVID. Oh nih gara-gara COVID nih aku kehilangan orang tua aku kehilangan orang-orang yang aku kasihi. Itu memang terjadi, dan itu terjadilah. Tetapi apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun daging kita, sekalipun tubuh kita nih yang nantinya habis, selesai masa kita di dunia, Tuhan akan tetap jadi bagian kita sampai selama-lamanya. Dan dalam kehidupan kita sebagai seorang teruna, itulah yang harus kita percayai. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan bagian kita itu adalah tetap selama-lamanya adalah Tuhan. Percayakanlah kepada Dia kehidupan kita. Lalu untuk kita renungkan selanjutnya adalah dengan segala kemudahan. Nah, tadi kita udah bahas nih yang serem-serem soal masa transisi ini. Tapi satu sisi juga masa transisi ini, di masa new normal ini, kita dapatkan sebuah kemudahan, kita mendapatkan sebuah banyak sekali pilihan yang bisa kita ambil, segala akses menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat, semuanya teknologi membuat kita semakin advance, semakin maju, membuka sebuah pilihan. Tapi apa yang menjadi tantangan kita sebagai seorang teruna? Bandingkan dengan kehidupan kita yang sebagai seorang teruna ini, kita sudah bersentuhan dengan banyak teknologi-teknologi daring. Handphone kita mungkin udah bukan lagi handphone jadul gitu. Semua titelnya sudah smartphone. Dan akses kita pun juga mungkin kita masing-masing kita udah punya gawai, udah punya laptop, kita udah punya perangkat untuk kita bersama belajar segala macam. Belajar juga sekarang udah nggak mesti pakai buku, ada yang namanya e-book, ada yang namanya ruang guru, aplikasi edukasi, startup dan segala macam. Segala kemudahan yang sudah kita dapatkan di zaman teknologi saat ini, tantangan kita itu satu. Maukah kita berdiri menantang zaman untuk sama-sama kita percaya pertolongan Tuhan? Makin maju, aku cuma bisa menyampaikan bahwa semakin maju teknologi, semakin itu berbanding lurus juga, bahwa semakin banyak orang yang akhirnya mau mengkerdilkan kedaulatan dan kekuatan Tuhan. Wah, ini makin teknologi makin canggih nih. Iya nih, makin segala sesuatu makin simpel. Oh iya nih, emang semua nih manusia emang the best nih. Tuhan, apa itu Tuhan? Manusia udah paling pinter. Jadi teknologi semua kemudahan yang kita miliki, tantangannya satu. Makin banyak juga akhirnya hal-hal yang buat kita, apa ya kita butuh Tuhan? Apa memang betul kita masih butuh untuk berdoa? Kan segala sesuatu udah teknologi gitu. Nggak usah lah gitu. Toh juga kerjaan kita, toh juga tugas kita banyak. Nggak ada waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Untuk berdoa saat teduh, baca Alkitab. Nggak ada waktu. Tapi Tuhan sekali berkata, di ayat 26 tadi aku sampaikan lagi, Kejadian 15:26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, dan aku tidak akan meninggalkan kau. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mau secanggih apapun teknologinya, tetap sama kepercayaan kita pada Tuhan. Dan ini Tuhan loh yang ngomong. Ini Tuhan yang bersabda. Ini Tuhan yang berfirman. Dan apa yang Tuhan katakan itu nggak cuma berlaku 1000 tahun, habis itu nggak berlaku, kita tinggalin. Apa yang firman Tuhan ini cuma konteksnya cuma untuk cuma untuk 10 abad, habis itu nggak berlaku, coret. Enggak. Firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Dan ini Alkitab nih bukan ditulis tahun 90-an, tahun 2000-an ya. Mungkin memang cetakannya tahun 2000-an. Tapi ini Alkitab ini terusan dari memang benar-benar tulisan yang ditulis oleh Musa langsung. Musa ya penulis kitab Keluaran ini. Ditulis oleh Musa langsung, orang yang mendengarkan secara langsung apa yang Tuhan.
Jadi apakah Tuhan juga berbicara kepada kita lewat firman ini? Iya. Ya. Tuhan berbicara kepada Musa, dan Tuhan juga berbicara kepada kita. Jadi tantangan kita di zaman teknologi semakin canggih ini adalah berdiri di atas zaman untuk menyatakan Tuhan adalah penolongku dan aku mau taat kepadanya. Ada 3 aplikasi yang mau aku tantang untuk kita sama-sama lakukan. Yang pertama, kurangi bersungut-sungut dan mulailah bersungguh-sungguh. Kurangi bersungut-sungut, mulai bersungguh-sungguh. Kurangi bersungut-sungut untuk membantu orang tua, membantu sesama, kurangi bersungut-sungut untuk berdoa, untuk memohon kepada Tuhan. Mulailah bersungguh-sungguh untuk hidup bagi Tuhan, bersungguh-sungguh untuk mempercayai kuasa Tuhan, bersungguh-sungguh untuk membantu sesama, bersungguh-sungguh untuk mengasihi orang tua dan saudara. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Mungkin terdengarnya, Tuhan pasti tahu lah pergumulanku. Oke kan aku kan ciptanya Tuhan. Tuhan pasti tahu apa yang menjadi pergumulanku. Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau untuk kita juga sampaikan kepadanya. 40 tahun loh. 40 tahun Tuhan bawa bangsa Israel muter-muter. Yang harusnya tidak selama itu. Untuk apa? Supaya Tuhan mau sampaikan bahwa, hey, kalian ini kalau udah dikasih mujizat dikit, habis itu besoknya ngeluh lagi, besoknya berdosa lagi. Aku mau supaya kau tuh tetap konsisten untuk percaya kepadaku. Konsisten untuk meminta kepadaku. Karena aku apa? Aku adalah Tuhanmu. Aku adalah Allahmu. Aku yang menuntunmu, mengeluarkanmu dari cengkraman bangsa Mesir. Maka Tuhan juga berkata situ, hal yang sama kepada kita. Hei, aku yang menyelamatkanmu loh. Darah anakku yang tunggal aku berikan kepadamu loh. Aku cuma mau supaya engkau juga terus mempercayai hidupmu kepadaku. Dan oleh karena itu mintalah senantiasa kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Tiap pagi bangun, cek HP. Aduh, si ini mention nih. Oh, ini ada yang nge-tag nih. Oh, ini story-nya titik-titik semua nih gitu. Tapi sekarang mulailah buka bangun-bangun, udah. Wah, kita berdoa. Untuk yang sudah melakukannya, puji Tuhan. Lakukanlah, keep up the good work. Terus pertahankan. Dan yang ketiga, aplikasi yang ketiga adalah, maukah kita menjadi rekan sekerja Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Tuhan? Menghadirkan kerajaan Tuhan bukan berarti kiamat ya. Kerajaan Tuhan datang, Tuhan datang ke dunia, enggak. Tapi maksudnya adalah menghadirkan kerajaannya. Raja. Tuhan Yesus adalah raja dari segala raja. Dan kerajaannya itu berarti menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah raja. Dan maukah kita untuk melakukan itu? Dalam hidup kita menyatakan bahwa kita ini punyanya Tuhan Yesus loh. Dan Tuhan Yesus adalah raja kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dan sehingga orang-orang di luar sana tuh tahu, oh kita ini anak Tuhan, oh kita ini orang Kristen. Gak cuma, ini orang Kristen. Tapi buatlah orang-orang di luar sana memikirkan kita sebagai, oh ini orang Kristen. Bukan yang, oh ini orang Kristen. Beda ya nadanya itu. Tapi buat mereka menjadi seorang, kita tuh menginspirasi banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang. Itulah namanya rekan sekerja Tuhan. Kayak apa yang disampaikan Tuhan lewat amanat agung di Matius 28 ayat 19-20. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Enggak cuma, oleh karena itu pergilah, jadikanlah bangsa Batak milikku, enggak. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah Minahasa Utara menjadi milikku, enggak. Tapi Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa milikku. Jadi tidak ada batasan untuk memperkenalkan Tuhan. Semua orang berhak untuk mengenal Tuhan. Jadi orientasinya udah bukan lagi takut diejek, takut dicela, takut dibully sama teman gara-gara memperkenalkan Tuhan. Tapi diubah mindsetnya menjadi, mereka harus kenal yang namanya Tuhan. Jangan sampai kasihan loh mereka kalau sampai akhir hayatnya mereka nggak kenal Tuhan.
memperkenalkan mereka. Bukan berarti mereka nggak kenal Tuhan. Ya, setiap agama punya Tuhan. Tapi kita tahu bahwa yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Marilah hidup untuk senantiasa percaya. Percaya kepada kuasa Tuhan, percaya untuk pertolongan yang tidak pernah terlambat, dan percaya untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Aku mempersilakan untuk adik-adik mengambil waktu itu. Saat ini mari kita merenungkan kembali perjalanan kehidupan kita yang terus nanti diiringi oleh Tuhan melalui nyanyian respon firman dari Kidung Jemaat 408 bait 1 yang kedua, di jalanku kudiring. Saat ini kita mau berdoa syafaat, minta dengan kasih Evelyn, Jevon, Davina boleh buka kamera dan open mic-nya ya. Nanti akan ditutup oleh doa Bapak kami. Silakan. Evelyn belum open mic, sorry. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu ya Tuhan di hari ini, sehingga kami masih bisa beribadah meskipun secara virtual ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, kiranya Engkau berikan teman-teman kami kesehatan, kekuatan selalu ya Tuhan, dan juga berkati sekolah kami juga ya Tuhan. Berkatilah juga yang masih online maupun yang sudah offline ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sekolah kami juga ya Tuhan. Dan juga guru-guru kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada guru-guru kami sehingga bisa selalu terus mengajar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kita, berkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh presbiter ya Tuhan. Juga berkati pendeta kami agar ya bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, berkati mereka dan jaga mereka dari segala penyakit dan bahaya ya Tuhan. Berikan mereka umur panjang ya Tuhan. Kami berharap semua ini berjalan menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk PT, berkatilah persekutuan ini, serta setiap kakak layan dan adik layan agar dapat selalu mengikuti ibadah seperti ini dan berjalan dengan lancar. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati negara kami ini ya Tuhan, negara Indonesia yang sedang dalam masa pandemi. Engkau segera pulihkan bangsa ini agar kami semua dapat kembali berkumpul bersama orang terdekat kami.
Terima kasih sudah mendengarkan doa ini, ya Tuhan, yang jauh dari kata sempurna, tapi kami sempurnakan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini, makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita baca dulu dari 2 Korintus 8 ayat 2 yang berbunyi, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sebelum memberikan persembahan, kita tonton dulu yuk video berikut ini. Perhatiin ya. Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes! Halo, perkenalkan, nama aku Shana. Kali ini aku mau kasih tahu kalian nih, gimana sih caranya memberikan persembahan melalui scan QR Code OVO maupun GoPay. Sebelum menonton video ini sampai habis, ajak orang tua kalian untuk simak video ini ya. Kalau tidak mengerti, bisa langsung ditanyakan ya. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan melalui scan QR Code OVO, yuk simak video berikut ini. Pertama-tama, buka aplikasi OVO kalian. Lalu, klik scan yang ada di paling bawah ya. Arahkan saja ke QR Code. Lalu, klik nominal yang akan kalian berikan untuk persembahan. Oh iya, kalian juga bisa memberikan not seperti ini loh, persembahan PT. Klik lanjutkan, lalu transfer. Maka kalian sudah memberikan persembahan PT. Nah, mudah banget bukan? Yuk kita lanjut bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR Code GoPay. Simak video berikut ini ya. Pertama-tama, buka aplikasi Gojek kalian, lalu klik Pay yang ada di samping GoPay ya. Arahkan ke QR Code. Klik nominalnya. Klik Pay, lalu kalian sudah bisa memberikan persembahan lewat GoPay. Oke, itu dia bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR Code OVO maupun GoPay. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke kakak-kakak PT. Ditunggu ya kehadiran adik-adik di setiap minggunya untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sampai jumpa, bye-bye! Udah tahu ya cara memberikan persembahan? Jadi kita siapin dulu aplikasinya. Lanjut Kak, kita nyanyian persembahan dari KJ 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Dalam Kristus bergemar.
layan dipersilahkan untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR Code BCA yang tertera di layar atau transfer ke rekening BCA di nomor 7010493603 atas nama Morla Gabriela. Juga dapat melalui scan QR Code OVO atas nama Morla Gabriela atau dapat transfer langsung ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1180099076233 atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik dan kakak layan sekalian. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Dipersilahkan Anastasia untuk memimpin doa persembahan. Silahkan on cam ya, Dek. Iya, Kak. Teman-teman dan kakak layan, mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Thank you Anastasia. Kita masuk ke kabar seputar Teruna. Yeay! Aku heboh sendirian ya. Aku mewakili kakak layan, mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman dan kakak layan adik-adik yang udah bertugas pada hari ini. Ada kakak Denny sebagai pelayan firman, aku sebagai MC. Terus pemusiknya tadi ada kakak Anggi, operatornya ada kakak JJ dan kakak Daniel. Untuk doa persembahan ada Tasya, terima kasih ya Tasya. Untuk doa syafaat ada Evelyn, Jevon, dan Davina. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayan kita semua ya. Lanjut, aku mau ngingetin nih, kan di grup kayaknya udah dibahas soal kesaksian buat Natal ya, karena Natal semakin dekat, kita mau ngajak adik-adik buat ikut dalam berpartisipasi dalam kesaksian, mengikuti kesaksian yang akan kita adakan bareng-bareng nih. Jadi untuk ketentuannya nanti di-share di grup. Kalian Natalannya kan masih agak lama ya, walaupun 2 bulan lagi ya kalau nggak salah ya. November, Desember, ya 2 bulan lagi. Jadi lagunya Hai Siarkan di Gunung dalam 2 versi ya. Jadi in bahasa sama bahasa in English. Jadi kalian persiapin nih matang-matang, kira-kira teksnya dibaca baik-baik, hafalin, ikutin irama yang nanti kakak JJ aransemen. Jadi kalian bisa latihan dulu di rumah, baru kalau udah siap banget nih, udah paling keren banget nih suara gue, baru langsung kalian kirim ke kakak layannya. Kalau ada yang belum ngerti, kalian bisa tanya juga di grup, oke? Jangan ragu-ragu buat nanya ya, jangan ragu-ragu juga buat ikut partisipasi dalam kesaksian buat kita isi Natalan. Lanjut, untuk pelayan minggu depan, adakah yang bersedia untuk jadi pelayan minggu depan? Ada doa persembahan sama doa syafaat. Kak, aku doa persembahan boleh, Kak? Boleh lah, masa nggak boleh sih? Siapa sih itu? Maaf, nggak kelihatan di sini. Calvin, Kak. Calvin, semangat banget Calvin ya. Keren banget. Tapi serius, emang dari tadi tuh aku udah kepo-kepoin nih, mau nunjuk siapa ya? Aku udah kepikiran nih mau nunjuk Calvin emang.
thank you banget nih ya udah ngajuin diri. Oke, Kak. Ya, ada juga. Terima kasih ya, Calvin. Ya, Siapa Kak, lagi nih sama-sama. yang mau ikutan juga kayak Calvin? Semangat banget nih melayani buat doa syafaat 3 orang aja, nggak banyak-banyak. Adakah adik-adik yang mau melayani buat di minggu depan? Krik, 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 krik. Ada nggak yang mau melayani di minggu depan? Yang tadi aku bilang sebenarnya siapa? Aku Kak Yuka. Yuka. Oke, Yuka doa pertama ya. Iya, Kak. Yuka. Oke, Yuka ntar doa pertama siapin buat doa sekolah sama teman-teman. Oke. Lanjut, doa kedua sama doa ketiga nih. Doain gereja sama orang tua, dan terakhir PT, bangsa negara, terus penutup. Siapa yang mau bantu aku? Selain Yuka dan Calvin. Nih, cakep banget nih Abel. Kakak adek nih, keren banget emang. Abel mau doa apa, Bel? Bel. Abel berarti doa kedua ya, Bel ya? Nikita kok atasnya. Nikita. Mau. Oh, oke. Nih kita berarti Oke. 3 ya, Dek. Nikita doa ketiga. Serius, aku juga udah mikirin Nikita. Satu lagi doa terakhir. Udah, Kak. Abel kan kedua. Jadi Kalau di Abel nggak jadi, Kak? Oh, Abel ya. Abel doa kedua, habis itu Nikita doa ketiga. Ih, cakep banget. Suka deh kayak gini-gini deh. Adik-adikku. Ada Calvin. Ada Yuke doa pertama. Abel doa kedua. Nikita doa ketiga ya. Terima kasih yang udah mau doa bantuin kakak-kakaknya. Lanjut ya, udah kepilih semuanya. Yang belum kepilih itu minggu depan masih ada, oke? Nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Besok kakak-kakak yang lain yang akan nunjuk kalian yang belum tugas. Lanjut. Ternyata ada teman kita yang ulang tahun. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak sih? Pertemanan PT ini, temennya ada yang ulang tahun. Siapa tuh, Kak? Siapa ya? Jadi ada yang udah lama banget deh. Ulang tahunnya udah lama banget, tapi kita belum ngucapin nih. Ah, siapa tuh? Siapa tuh? Yang baru join. Nah, on dong, pengen lihat nih. Kira-kira di antara David, Norik, sama Farel, siapa tuh yang ulang tahun? Coba kita lihat dulu dong mukanya yang ulang tahun. Mukanya mana mukanya? Bukan yang ini. Bukan ini ya, ini prank. Coba mana sih yang ulang tahun? Lihat dong. On cam dong. Yang ulang tahun Norik. Happy birthday Norik. Kira-kira mana sih? Norik selama ulang tahun gimana nih Norik? Ceritain dikit aja. Singkat aja. Ya, ntar. Udah dibocorin nih. Norik, ceritain dulu dong ulang tahunnya, singkat aja Norik. Di Tenawan, Kak. Dikasih kado apa gitu. Cuma terus harapannya. Apa ya? iPhone 12. Ini keren Kalau amat. kado mah cuma dikasih yang papa doang sih, Kak. Seneng dong dapat kado. Iya, Kak. Selamat ulang tahun ya Norik. Terus harapan Iya, Norik Kak. di tahun yang baru ini, umurnya makin nambah. Harapan Norik apa nih kira-kira? Apa ya? Apa ya? Apa tuh? Makin sehat aja sih, Kak, sama Makin sehat. makin belajar ya, Kak. Makin pinter ya dalam belajar, sama makin Iya, sehat. Oke, Tuhan berkati ya Norik. Selamat ulang Iya, Kak. tahun. Lanjut.
Selain Norik, ternyata ada lagi yang ulang tahun. Tadi dibocorin tuh di dalam kolom komentar. Siapa yang ulang tahun? Itu pribadi kok, Kak, nggak dibocorin, Kak. Oh, oke, aku salah baca. Maaf, namanya juga online dari HP ya. Yang ulang tahun satu lagi adalah Anastasia. Yeay. Happy birthday ya, Tasya. Nama kita sama nih. Sama kayak Norik, ceritain dong sedikit aja soal ulang tahunnya Tasya. Tanggal berapa sih? 23 ya? Iya. Tanggal 23. Tasya ulang tahun berarti kemarin ya, Tasya ya? Ceritain dong kemarin gimana nih ulang tahunnya Tasya? Singkat aja. Cuma makan keluarga aja, makan bersama gitu. Oh gitu, seru banget. Kok nggak ajak kita sih? Terus Tasya harapannya di tahun yang baru ini nih makin dewasa, makin umurnya bertambah, harapannya apa? Ya, makin pinter, Makin pinter, sehat. sehat. Semoga dapat teman yang benar-benar tulus gitu loh. Betul, amin, amin. Bener, kita harus nyari teman yang benar-benar tulus, bener banget. Semoga harapannya Tasya sama Norik tercapai ya. Terus aku mau minta tolong kilat aja nih kakak siapa ya, kakak Daniel aja kali ya, kakak Daniel doain dong adik-adik Layan yang ulang tahun. Boleh, Kak, boleh. Oke, cakep. Yuk semuanya teman-teman doa dulu yuk buat teman-temannya yang berulang tahun. Nyanyi dulu, Kak. Oh iya, astaga, sampai lupa. Oke, kita nyanyi dulu yuk. Biasa, happy birthday. Oke, music. Yang pertama Nori, kedua Tasya berarti ya, Kak? Kita teriakinnya. Ya. Sip. 2 kali berarti. Musik, kakak JJ, kakak Daniel. Selamat ulang tahun, Happy birthday. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Nori. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Happy birthday. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tasya. Tuhan memberkati. Yeay, selamat ulang tahun ya buat kalian berdua. Semoga semakin baik lagi di tahun ini. Silakan kakak Daniel. Cus. Ya, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Beberapa minggu yang lalu teman terkasih kami Norik Tuhan mendapatkan umur yang baru di tahun ini. Serta berkatilah Norik Tuhan dalam setiap hal Tuhan, dalam sekolahnya, dalam keluarganya, dan juga dalam sekitarnya Tuhan. Supaya ia selalu rajin belajar, selalu taat dan setia juga bersama keluarga dan juga kepadamu saja juga Tuhan. Berkati juga Tuhan kesehariannya Norik Tuhan, diberkati dalam kesehatannya walaupun masih pandemi ini Tuhan, supaya ia juga diberkati supaya selalu sehat dan juga papa mamanya juga diberkati dalam kesehatannya juga Tuhan dan adik-adiknya. Tuhan ingin berdoa juga untuk salah satu anak PT kita juga untuk beberapa hari yang lalu berulang tahun juga yaitu Anastasia Tuhan. Tetap berkati Anastasia Tuhan dalam setiap keinginannya Tuhan, juga di umur yang baru, dalam pertemanannya Tuhan, supaya pertemanannya bisa jadi lebih baik lagi dan juga memberikan hal yang positif bagi Anastasia juga. Tetap berkati dalam sekolahnya, dalam keluarganya juga dan lingkungannya Tuhan, supaya ia menjadi garam dan terang di sekitarnya Tuhan. Serta berkatilah
Norik dan juga Natasha Tuhan, supaya mereka berdua selalu berada dalam lindungan-Mu saja. Ketuk hati Natasha dan juga Norik Tuhan, bila mungkin mulai melupakan-Mu, dan juga jangan sampai mereka berdua jatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Sertai berkati selalu Tuhan. Inilah doa dan mengucapkan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun ya, Norik dan Anastasia. Terima kasih, Kak. Ya. Lanjut. Jumlah kehadiran hari ini tuh ada 23 adik-adik layan. Yeay. Banyak ya. Minggu depan ajakin lagi adik-adik layan yang lain, teman-teman yang lain buat ikutan join di ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Oke. Tetap jaga kesehatan, tetap jalanin prokes. Oke, itu aja. Kita lanjut lagi ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you. Sekarang kita masuk ke penutup ibadah kepada nyanyian pengutusan kita sebelum kita kembali ke aktivitas masing-masing dan menjadi teruna-teruna yang bawa berkat dan garam dan terang. Hari saat ini kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 bait yang ketiga, Di Jalanku Kudiring. Mari kita bersatu dalam doa. Engkaulah Allah yang menuntun bangsa Israel dan membuat bangsa Israel menyaksikan kehebatan, kedahsyatan Tuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Dan Engkaulah Allah yang sama, yang terus menyatakan mujizat, yang terus menyatakan pertolongan, yang terus menyatakan kasih setiamu yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kiranya kami anak-anak-Mu yang senantiasa Engkau pelihara dan Engkau selamatkan ini, Engkau juga yang terus senantiasa menyertai kami di dalam langkah kehidupan kami, ketika kami menjalani kehidupan sebagai seorang anak, sebagai saudara, sebagai teman, sebagai murid, bahkan juga sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau yang buat kami senantiasa selalu percaya dan selalu yakin pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kami terus meyakini bahwa bagaimanapun kehidupan yang kami jalani, Engkau Allah adalah Allah yang setia dan tetap, Allah yang kekal, dan kasih setianya terus nyata di kehidupan kami. Inilah kehidupan yang dengan doa yang kami naikkan, kepadamu saja kami serahkan hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Oke.
Selamat hari Minggu semua. Silakan saat teduh dulu. Hari Minggu. Oke. Amin. Boleh dibuka kameranya yuk. Tadi tuh doa itu beneran deh. Aku emang mau milih Abel, Momot sama ini Momot Nikita. siapa kak? Momot siapa kak? 3 orang gitu, tapi satu lagi mau pilih Maher tadinya. Ternyata ada Yuka. Ya udah. Yuk, Sande. foto yuk. Ayo buka yuk kameranya yuk. Ayo. Oke. Yuke, Evelyn, Samuel nggak bisa ya. Maher. Ya udah. Yuk siap. Siap semua? Bentar ya, sinyalnya jelek. 3, 2, 1. Oke, tahan. Bentar ya, ini agak Lola yang keluar dulu. Oke, slide selanjutnya ya. Udah siap? 2, 1. Oke, terima kasih semua. Yang tugas jangan keluar dulu ya. Yang tugas, Yang hari ini yang dulu. yang tugas. Selamat hari Minggu ya semua. Selamat ulang tahun Norik, Tasya.